Dari libur Imlek kita beralih ke informasi jelang Ramadan. Pemirsa, berbagai tradisi dilakukan oleh warga dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di Temanggung, Jawa Tengah, warga melakukan tradisi doa dan juga makan bersama di areal makam yang juga diikuti oleh penganut agama lain sebagai simbol kerukunan. Tradisi doa dan makan bersama di pemakaman Gletuk, Desa Getas, Temanggung, Jawa Tengah kembali menjadi sorotan sebagai potret nyata moderasi beragama dan pelestarian lingkungan. Warga dari berbagai latar belakang keyakinan berkumpul menghormati leluhur sekaligus memperkuat komitmen menjaga alam. Tradisi ini menjadi unik karena mempertemukan warga Dusun Krecek yang mayoritas beragama Buddha dan warga Dusun Gletuk yang memeluk agama Islam dan Kristen di satu lokasi pemakaman yang sama. Mereka bersama-sama membawa makanan ke makam Gletuk sambil memanjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing. Perbedaan iman tidak menjadi penghalang dalam merawat warisan sejarah dan kebersamaan. Tradisi ini bentuk penghormatan spiritual kepada leluhur yang telah berlangsung turun-temurun dengan cara menjaga kekayaan alam yang diwariskan leluhur. Acara diakhiri dengan kenduri atau makan bersama di mana warga duduk melingkar dan makan bersama di area pemakaman. Mereka saling berbagi berkat hasil bumi sebagai simbol rasa syukur atas harmoni kehidupan yang tetap terjaga di tanah Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono Anyus melaporkan. Pemirsa, warga desa Ngino, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, gelar ritual adat Kaleman. Tradisi turun-temurun ini merupakan wujud syukur petani atas hasil bumi yang melimpah. Warga Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menggelar ritual adat Kaleman. Ratusan warga berbondong-bondong mengikuti arak-arakan menuju Sendang Asmoro sambil membawa ambang dan gunungan hasil bumi menuju sumber mata air Sendang Asmoro yang berjarak 1 km. Kegiatan yang paling ditunggu-tunggu warga adalah rebutan hasil bumi berisi buah dan sayuran. Meski berdesak-desakan, warga mengaku senang karena percaya hasil bumi tersebut membawa berkah. Tradisi Kaleman yang berarti menenggelamkan ini merupakan wujud syukur kepada Tuhan atas panen yang melimpah dari air Sendang Asmoro. Kegiatan ini juga sebagai bentuk pengharapan agar wabah hama tanaman musnah. Wujud syukur dalam bentuk kita membawa segala ubah rampet berupa polo pendem, hasil bumi dan lain sebagainya agar padi yang bunting ini ke depan bisa sampai panen melimpah ruah tanpa ada halangan berupa hama tanaman. Kalau harapannya, Pak? Kegiatan ini mudah-mudahan ke depan kami berharap bisa kami terus bisa lestarikan, mendapatkan support dari semua pihak. Tradisi Kaleman yang dikemas dalam pertunjukan budaya ini rutin digelar setiap tahun sebagai bentuk melestarikan warisan leluhur dan menjadi daya tarik wisata di kawasan Sendang Asmoro. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Anyus melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah jika Anda yang ingin berwisata ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Karena longsor menimpa 3 rumah, sementara belasan keluarga dilaporkan mengungsi. Hujan deras mengakibatkan tembok penahan tanah longsor menimpa 3 rumah di Puncak Bogor, Jawa Barat. Bahkan longsor juga mengakibatkan drainase yang meluap membanjiri 6 rumah di sekitarnya. Bahkan peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 5 sore. Total ada 9 rumah terdampak dan belasan keluarga lainnya mengungsi. Tim BPBD Kabupaten Bogor, Jawa Barat melakukan penanganan dan juga pembersihan akibat longsor sejak semalam hingga dengan hari ini. Petugas melakukan pembersihan material longsor yang menutup saluran air guna memperlancar aliran serta meminimalisir resiko banjir dan juga longsor susulan. Kita fokus evakuasi dulu di situ. Pemirsa, jembatan gantung Darus atau populer disebut dengan Jembatan Cinta di Kabupaten Jember, Jawa Timur putus tersapu aliran deras Sungai Bedadung. Putusnya jembatan memaksa warga harus memutar hingga 10 km hanya untuk menyeberangi dan juga ke wilayah yang berjarak 100 meter. Setrum. Air cepat naik. Kepanikan terjadi bersamaan dengan suara besi berderak saat jembatan gantung Darus atau yang biasa dikenal sebagai Jembatan Cinta bergoyang hebat sebelum airnya ambruk diterjang arus deras banjir Sungai Bedadung.
Jembatan sepanjang 100 meter dengan ketinggian hampir 10 meter ini tak lagi bisa digunakan warga untuk menuju pasar, sekolah, ataupun tempat kerja. Akibatnya warga kini terpaksa harus memutar melalui jalur alternatif dengan jarak tempuh hampir 10 km. Menurut warga, jembatan ini merupakan akses tercepat yang menghubungkan Desa Ajung dan Sukorambi. Namun, intensitas hujan tinggi memicu banjir yang menghantam konstruksi jembatan hingga tak mampu menahan arus. Gini Pak, masalahnya hujannya terus-terusan, mulai kira-kira jam 1 siang sampai malam. Kira-kira kejadian jam 8, jam 9. Roboh. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk membangun kembali jembatan agar aktivitas ekonomi dan pendidikan bisa normal kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, pohon beringin berusia ratusan tahun di kawasan Puri, Kantor Ubud, Bali, tumbang. Tidak ada korban jiwa, tapi sejumlah bangunan dan juga kendaraan rusak. Sebuah pohon beringin berusia ratusan tahun di Jalan Sweta Ubud, Bali, tumbang pada Minggu sore. Pohon setinggi sekitar 40 meter ini menimpa sejumlah kendaraan yang sedang melintas di Jalan Sweta, Bali. Pohon beringin ini tumbang diduga akibat kondisi batang yang sudah lapuk dimakan usia. Petugas BPBD, kepolisian, TNI, dan warga bergotong royong membersihkan material pohon yang menutupi badan jalan. Dengan adanya musibah ini, informasikan sementara tidak ada korban jiwa, namun ada 2 kendaraan yang tertimpa, namun sudah diamankan. Kemudian Tenggara sempat sendiri dari pihak BPBD dan kita bersama masyarakat bersinergi dari pihak TNI Polri juga dibantu oleh masyarakat untuk sama-sama membersihkan daripada puing-puing yang ada di sini. Ya. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah kendaraan dilaporkan rusak. Saat kejadian, polisi mengalihkan arus lalu lintas untuk hindari kemacetan dan mempermudah evakuasi pohon. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, tembok setinggi 5 meter dan sepanjang 65 meter roboh menimpa bangunan SMP Negeri 182 Jakarta Selatan. Sebelumnya tembok sudah dalam kondisi yang miring dan beruntung tidak ada korban jiwa karena peristiwa terjadi saat siswa libur sekolah. Tak ada hujan dan angin. Tembok pagar rumah warga setinggi 5 meter lebih dengan panjang 65 meter di samping SMPN 182 Jakarta Selatan tiba-tiba roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sekolah dalam kondisi libur dan tidak ada aktivitas di sekitar sekolah. Namun, insiden ini mengakibatkan salah satu ruangan di SMPN 182 mengalami kerusakan parah. Menurut PLT Kepala Sekolah, kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak kelurahan dan kepolisian. Pemilik rumah pun berjanji akan bertanggung jawab untuk memperbaiki pagar dan ruangan sekolah yang rusak. Kebetulan hari ini hari libur dan tidak ada aktivitas anak-anak. Jadi sepi, tidak ada korban jiwa. Kalau tingginya pagar tadi kurang lebih 5,3 dengan panjang 64-65 meter yang roboh itu. Saat ini, petugas PPSU sudah diterjunkan ke lokasi untuk mengangkat puing tembok agar tidak menutup aliran air yang tertutup. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan.